Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi. Kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 2. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya Bahasa Indonesia KD 3.9, IPA KD 3.7, dan SPDP KD 3.2. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar mengenai galaksi Bima Sakti dan juga tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet. Ke-8 planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perhatikan dengan seksama planet-planet itu. Setiap planet dalam tata surya kita memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Tahukah kamu ciri dan keunikan planet-planet itu? Yuk, mari kita mencari tahu lebih dalam. Mengenal tata surya. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian. Mereka melakukannya selama bertahun-tahun untuk menjawab misteri tentang ruang angkasa. Ada apa di sistem tata surya kita? Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ada lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Nah, itu adalah matahari sebagai pusat tata surya. Sekarang, mari kita belajar mengenai 8 planet. Yang pertama adalah planet Merkurius. Kira-kira seperti ini penampakan dari planet Merkurius. Diameter Merkurius 4.879 km. Planet terdekat dengan matahari dengan jarak 57 juta km. Planet berwarna abu-abu. Planet terkecil dalam tata surya, termasuk kelompok planet kebumian dan planet dalam. Periode rotasi 59 hari, periode revolusi 88 hari. Tidak mempunyai lapisan atmosfer, tidak memiliki satelit. Siang hari suhu sangat panas, bisa mencapai 430 derajat Celcius dengan suhu rata-rata 70 derajat Celcius. Saat malam hari suhu bisa mencapai minus 180 derajat Celcius dengan suhu rata-rata minus 70 derajat Celcius. Venus. Urutan kedua dari planet terdekat dari matahari. Jarak Venus dari matahari adalah 108,2 juta kilometer. Planet terdekat dengan bumi dengan jarak 38,2 juta kilometer. Diameternya 12.104 kilometer. Planet terpanas di tata surya. Suhunya bisa mencapai 462 derajat Celcius. Periode rotasi 243 hari, periode revolusi 225 hari, dan tidak memiliki satelit. Planet selanjutnya adalah planet Bumi. Planet yang kita tempati. Urutan ketiga planet terdekat ke matahari. Jarak bumi ke matahari adalah 149,6 juta kilometer. Diameter 12.742 km. Rotasi 24 jam dalam satu hari. Revolusi 365 hari dalam satu tahun. Memiliki satu buah satelit alami yaitu bulan. Planet selanjutnya adalah Mars. Urutan keempat planet terdekat ke matahari. Jarak Mars ke matahari adalah 227 juta kilometer, dengan jarak terdekatnya adalah 206 juta kilometer dan terjauh 246 juta kilometer. Diameter 6.779 kilometer. Periode rotasi adalah 24,6 jam. Periode revolusi adalah 687 hari. Memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter. Urutan kelima dari planet terdekat ke matahari.
Jarak Jupiter ke matahari adalah 778,55 juta kilometer. Planet terbesar dalam tata surya kita, diameter 139.822 km. Pada atmosfer terdapat bintik merah besar, yaitu sebuah badai besar yang muncul akibat perbedaan aliran lapisan yang berlawanan. Periode rotasi 10 jam. Periode revolusi 11,86 tahun dan memiliki 67 satelit. Planet berikutnya yaitu Saturnus. Urutan ke-6 planet terdekat ke matahari. Jarak planet Saturnus ke matahari adalah 1,4 miliar kilometer. Memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es, diameter 116.464 km. Periode rotasi 10,7 jam, periode revolusi 29,5 tahun. Uranus. Urutan ke-7 planet terdekat ke matahari, jarak dari matahari adalah 2,7 miliar kilometer, memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal, diameter 50.724 km. Periode rotasi 17 jam, periode revolusi 84 tahun. Neptunus. Urutan ke-8 planet terdekat dari matahari. Jarak Neptunus ke matahari adalah 4,5 miliar kilometer, berwarna biru, memiliki cincin tipis yang tersusun dari partikel-partikel es, diameter 49.244 km. Periode rotasi 16 jam, periode revolusi 165 tahun. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri dan keunikan dari setiap planet yang ada di tata surya kita. Anak-anak, agar kalian lebih paham mengenai susunan tata surya dan letak serta bentuk orbit dari tata surya kita, tugas kalian buatlah sebuah model tata surya 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Buatlah semenarik mungkin dengan kreasi kalian. Kalian bisa mencontoh seperti berikut ini. Jangan lupa kirimkan hasilnya kepada guru kalian. Mari kita baca teks berikut ini. Tetaplah berada di jalurmu, oleh Diana Caritas. Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Deo dengan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Deo memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberinya minum, ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Deo. Deo meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Setelah Deo mulai terlihat tenang, ibu meminta Deo bercerita. Aku yang salah, Bu. Aku tidak berhati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku, kata Deo dengan penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu dengan lembut. Deo tadi lomba balap sepeda dengan Arsyad ketika pulang sekolah, Bu. Ketika kami sampai di jalan depan toko kelontong Pak Ahmad, jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik dan bersepeda di trotoar itu, kata Deo sambil menunduk. Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki kan? Tanya ibu. Ya Bu, saat itu di trotoar terlihat sepi. Jadi tanpa pikir panjang, Deo naik ke trotoar itu supaya dapat mendahului Arsyad. Tetapi Deo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja, Deo menabrak batu besar itu dan jatuh terjerembab ke dalam got. Beruntung, got itu kering dan dangkal. Arsyad yang berada di belakangku pun segera menolong. Cerita Deo masih dengan wajah menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores, Nak. Itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu, agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalanannya diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum, jelas ibu sambil tersenyum.
Aku mengerti, Bu. Seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan buatku, kata Deo sambil meringis. Baiklah kalau begitu, luka-lukamu sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju, cuci tangan, lalu makan siang. Beristirahatlah setelah itu. Nanti sore biar ayah yang memeriksa sepedamu, kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang Deo. Anak-anak, kalian telah membaca cerita fiksi yang berjudul Tetaplah Berada di Jalurmu. Berdasarkan cerita tersebut, mari kita gambarkan tokoh utama dan tokoh tambahan dan tempat peristiwa. Tokoh utama adalah Deo. Tokoh tambahan adalah Ibu dan Arsyad. Tempat atau latar untuk tokoh utama berada di trotoar, jalan depan toko kelontong Pak Ahmad, dan rumah Deo. Kira-kira gambar tempat peristiwanya seperti ini ya, trotoar, toko kelontong Pak Ahmad, dan juga rumah Deo. Anak-anak, masih ingatkah kamu mengenai lagu Ambilkan Bulan Bu? Mengenai interval nada, apakah kalian masih ingat? Apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak dari satu nada ke nada lainnya. Masih ingatkah kamu interval nada pada tangga nada mayor? Lagu ini menggunakan tangga nada mayor. Nah, seperti inilah jarak interval tangga nada mayor. Do ke re mi berjarak 1, re ke mi berjarak 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do setengah. Nah, anak-anak perhatikan interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu. Berlatihlah agar kalian dapat menentukan interval nada pada lagu tersebut. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.